Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembukaan musyawarah cabang Muscab ke-11 pimpinan cabang Muhammadiyah Waru dimulai. Marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pembacaan ayat suci Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa ilallahi turja'ul umur. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Lan yadurrukum illa adha wa in yuqatilukum yuwallukumul adbar thumma la yunsarun. Duribat 'alaihimul dhillatu aynama thuqifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nasi wa ba'u bighadabin minallahi wa duribat 'alaihimul maskanah. Dzalika biannahum kanu yakfuruna biayatillahi wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Shadaqallahul 'azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyeru berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Mereka tidak akan membahayakan kamu, kecuali gangguan-gangguan kecil saja.
Dan jika mereka memerangi kamu, niscaya mereka mundur berbalik ke belakang, kalah. Selanjutnya mereka tidak mendapat pertolongan. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang pada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Mereka mendapat murka dari Allah dan selalu diliputi kesengsaraan. Yang demikian itu karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah, hadirin dimohon berdiri.
Cabang Muhammadiyah Waru. Selamat datang kepada peserta muscap yang dilaksanakan hari ini tanggal 30 Juli. Sebenarnya muscap ini dilaksanakan kurang lebih 2 tahun yang lalu karena ada pandemi COVID-19, jadi mundur. Dari pusat mundur sampai dari bawah mundur. Ya. Terus harapan kami semoga muscap berjalan dengan lancar. Ikuti acaranya, nikmati acaranya. Siapapun nanti yang terpilih diterima dengan lapang dada dan hati yang legowo. Terus terima kasih pula kepada seluruh jajaran panitia yang telah bekerja keras ya untuk acara ini diselenggarakan. Tanpa panitia dan loyalitas dan kekompakan mungkin acara ini tidak dilaksanakan atau tepat pada tanggal 30 Juli. Dan kami selaku mewakili panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya saat awal mulai dari jamuan, dari sambutan sampai dengan lokasi acara. Demikian sambutan dari kami mewakili panitia. Akhiru kalam, nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan pimpinan cabang Muhammadiyah Waru. Bapak Ibu yang saya hormati ya, marilah ini muscap ini memilih pimpinan cabang ini betul-betul yang amanah ya. Karena apa Bapak-bapak? Kalau kita sudah terpilih jadi pimpinan cabang, satu itu harus kober ya. Ini hanya memberi semangat saja kepada calon yang terpilih ya. Satu kober ya, ini harus kober, itu harus ditandaskan kober, pinter, terus apa Pak? Bener, ikhlas. Nah, ini ya. Ini harus yang ditanamkan antar kober, bener, pinter, ikhlas ya. Ini kalau kita nanti terpilih di dalam ya muscap nanti, tidak ada 4 hal yang kita miliki, Muhammadiyah akan ngelogro, tidak akan terwujud membumikan Islam berkemajuan, memajukan waru ya. Insya Allah kalau 4 hal ini dimiliki oleh pimpinan cabang ya, pengurus tidak cabang saja tetapi di semua ranting di wilayah Kecamatan Waru ini insya Allah ya, 4 hal ini harus dimiliki, akan terwujud membumikan Islam berkemajuan, memajukan Waru. Nah, tidak selo apa di papan saja di itu nama ketua ini tanpa ada kober, pinter ya dan ikhlas. Karena apa? Harus kita dasari ya, sebagai pimpinan cabang kita dasari bahwa di perserikatan itu adalah beribadah beribadah ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lauddin. Tidak aku perintahkan ya kamu beragama itu, beribadah itu secara ikhlas ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ya. Dengan keikhlasan inilah akan menumbuhkan, membumikan Islam berkemajuan, memajukan Waru. Ini pesan sebagai pimpinan cabang ya. Ini betul-betul harus difahami seluruh pimpinan cabang, seluruh pengurus pimpinan cabang dan pimpinan ranting. Ini yang perlu kita garis bawahi sehingga Muhammadiyah di tengah-tengah masyarakat ini diterima ya. Baik gurunya, kepala sekolahnya ya. Ini harus betul-betul SDM-nya harus ditingkatkan ya. Supaya apa? Bukan kita yang butuh masyarakat, tapi masyarakat yang butuh Muhammadiyah. Ini ya, akhlaknya pimpinan cabangnya, akhlaknya pengurusnya, akhlaknya pimpinan rantingnya ya, dan seluruh anggotanya ini harus berakhlakul karimah. A'malul mu'minina imanan aksanuhum khuluqan. Aku diutus untuk menyempurnakan budi pekerti yang luhur. Ini harus ada di apa? Di seluruh perserikatan Muhammadiyah, baik di tingkat pusat ya, daerah,
PDA, PCM dan ranting. Ini harus akhlak inilah yang perlu kita perbaiki di tengah-tengah masyarakat, sehingga apa? Oh, inilah Muhammadiyah sebagai figur di dalam masyarakat. Muscap ini adalah forum tertinggi yang ada di organisasi Muhammadiyah tingkat cabang atau kecamatan. Setidaknya ada 3 agenda nanti insya Allah yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah laporan pertanggungjawaban dari pengurus yang lama. Nah, laporan ini nanti sebagai evaluasi bagi kita. Yang baik mari kita teruskan, yang jelek ya kita perbaiki. Makanya forum LPJ ini nanti mari kita gunakan sebagai bahan untuk evaluasi. Jangan digunakan untuk bahan untuk apa istilahnya mematikan. Iya, menghakimi, tolong ya, karena itu bukan forum untuk pengadilan, enggak, untuk evaluasi. Diharapkan dari evaluasi nanti ada perubahan. Yang kedua, hari ini nanti kita juga akan menyusun program kerja. Untuk yang umum saja barangkali mungkin nanti akan lebih dispesifikkan itu nanti ketika kita melakukan penyusunan, istilahnya itu rapat kerja nanti, insya Allah gitu. Supaya apa? Tidak terlalu lama. Kita nanti kalau menyusun program hari ini sampai pada kegiatan, itu lama. Jadi nanti fokus spesifik, smart ya, spesifik, measurable. Terus ada yang namanya apa ini? Achieve ya, achieve itu bisa dicapai, dan yang terakhir nanti adalah timeable itu artinya terukur. Karena itu saya berharap untuk kegiatan daripada program bisa nanti disampaikan ketika raker, jika terlalu lama. Karena hari ini ada 3 dari PCM Tulangan, PCM Waru, sama Kerembung. Jadi kami di daerah 11 orang itu hampir setiap pekan itu masing-masing mempunyai mempunyai tugas sendiri-sendiri gitu. Jadi kita ini tidak ada yang mewakili dan tidak ada yang diwakili, sama-sama semuanya kerja. Dan PDM hampir setiap hari itu nggak pernah libur. Itu PDM Sidarjo. Saya nggak tahu ini. Yang terakhir ada pemilihan pengurus. Pemilihan pengurus ini nanti yang paling seksi. Jadi kami berharap nanti pemilihan pengurus ini dilakukan dengan ya penuh dengan kearifan lah, karena ada Pak Arif ya. Artinya jangan sampai pemilihan ini ya seperti kita lihat kenyataan yang ada di televisi atau di mass media yang seperti itu. Di Muhammadiyah ini kita kedepankan tadi katanya Pak Is, akhlakul karimah. Jadi saya setuju tadi kalau ada istilahnya bener, kober, pinter, ikhlas. Nah iso tambah seger Pak. Mohon maaf, sekedar mengingatkan aja. Kalau kita mau mengkaji Sirah Nabawiyah, ternyata Rasulullah itu ketika menjadikan masyarakat Arab itu yang jahiliyah menjadi Islamiyah, itu yang dilakukan oleh Rasulullah itu mengumpulkan 4 orang. Siapa itu? Ada yang namanya Abu Bakar As-Siddiq. Itu orang yang, mohon maaf, orang yang punyai kebijakan yang luar biasa, sangat bijaksana sekali, keimanannya luar biasa. Ada yang kedua, kalau kita katakan sekarang itu unsur ulama ya. Yang kedua yang dipilih oleh Rasulullah siapa? Katakanlah di situ ada Umar bin Khattab. Siapa Umar bin Khattab? Orang yang pemberani, orang yang bisa melakukan apa yang
istilahnya itu diminta oleh Rasulullah, sangat luar biasa Umar bin Khattab ini. Jadi pilihlah orang nanti bukan hanya sekedar seperti Abu Bakar, tapi juga harus ada orang seperti apa? Umar bin Khattab itu. Yang ketiga siapa? Ali bin Utsman bin Affan. Siapa Utsman itu? Utsman bin Affan ini adalah orang yang bisa membiayai organisasi itu. Jadi di organisasi Muhammadiyah itu membiayai, bukan dibiayai. Bagaimana Utsman bin Affan ini bisa mendapatkan support dana itu melalui kerja kerasnya itu. Nah, paling tidak nanti ada unsur seperti Utsman bin Affan. Yang terakhir siapa itu? Ali bin Abi Thalib. Wah, anak muda yang cerdas itu ya, yang siap untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam kehidupannya. Jadi kalau kita lihat ternyata Rasulullah membangun peradaban Islamnya itu dari unsur 4 ini, dan itu ternyata luar biasa itu. Keberhasilan Rasulullah itu ditunjang oleh keempat unsur itu. Setidak-tidaknya nanti Wahru bisa memilih ada unsur itu. Ada unsur apa tadi ya? Ada unsur ulama gitu ya. Mungkin ada unsur birokrat, ada Pak Lurah, ada unsur pengusaha gitu ya. Yang terakhir adalah unsur pekerja. Siapa? Ali bin Abi Thalib. Saya berharap nanti Wahru ke depan akan lebih baik. Terakhir, sebenarnya ngurus di Muhammadiyah ini jangan dijadikan beban lah. Saya sama dengan Pak Is, mantan ketua cabang Tanggulangin. Tanggulangin itu agak dikatakan agak gemuk gitu. Tanah wakafnya aja itu di Penatar Sewu saja itu 17.000 meter persegi itu di Penatar Sewu saja, belum yang lain. Jadi Tanggulangin itu luar biasa tanah-tanahnya, wakaf-wakafnya itu. Memimpin Tanggulangin saya yakin itu bekal bagi saya untuk memimpin di daerah ini. Karena itu ada 3 hal yang ingin saya sampaikan supaya nanti pimpinan ke depan ini paling tidak bisa lebih baik. Yang pertama adalah empowerment. Seorang pemimpin itu harus mempunyai empowerment. Apa itu? Bisa memberdayakan, bukan memperdaya ya, memberdayakan semua lini. Artinya apa? Jangan ada manpower atau apa Superman, hanya satu orang yang saja yang bekerja. Jangan, semua diberdayakan. Jadi jangan sampai nanti ada kesan hanya ketua. Di daerah sekarang sudah tidak ada lagi yang namanya Superman. Meskipun Prof Milal itu sebagai ketua, tapi semua 11 orang ini siap. Artinya apa? Kita siap membackup, tidak tergantung pada satu orang. Saya berharap ini. Jadi ada empowerment, bisa memberdayakan semua. Kalau bisa semua wakil itu wis podo karo ketua itu lho, wis gadek wakil-wakilan gitu ya. Secara struktur memang harus ada ketua, tapi wakil ketua ini harus berfungsi sebagai ketua gitu. Yang kedua adalah ini, pimpinan itu paling tidak harus yang namanya mempunyai kemampuan untuk capacity development. Apa capacity development? Yaitu mempunyai terobosan baru, mempunyai inovasi baru. Katakanlah sekolah ini dulu SD, sekarang harus ya apa caranya ke depan lebih maju. SD-nya harus dipindah, katakanlah gitu, supaya SMP-nya maju dan SD-nya juga maju. Karena apa? Kalau terus saja bersatu, nah ini Tanggulangin nyontoh Wahru. Sekarang SD, SMP mau saya pindah kemarin. Alhamdulillah, insya Allah tinggal pelaksanaannya aja. Karena tanahnya sudah ada, bangunannya sudah mau siap. Karena apa? Ke depan Muhammadiyah tidak bisa untuk lembaga pendidikan itu SD, SMP, apalagi sama TK ya. Jadi satu-satu komplek gak bisa. Itu gak akan bisa berkembang itu. Jadi ini harus ada terobosan dari pimpinan. Kalau kemarin ada terobosan, berarti ke depan apa kira-kira inovasi apa yang harus dilakukan?
Itu namanya mengembangkan capacity development. Kalau pimpinan tidak seperti itu, nanti ditanya apa keberhasilan, kemajuannya apa, progress reportnya apa, pengurus yang kemarin dengan hari ini. Itu harus ada karena apa? Itu nanti yang akan kita pertanggungjawabkan. Yang paling akhir, yang ketiga, mohon maaf, pimpinan itu harus team organization. Team organization itu artinya apa? Harus bekerja sesuai dengan tim. Dengan kata lain, tidak wis opo jarene ketua gitu ya. Tapi harus apa? Tim. Karena apa? Muhammadiyah ini tim. Tadi dicontohkan seperti sapu lidi. Kalau masing-masing sendiri-sendiri nggak bisa maju, ayo bersama gitu loh. Jadi harus tim organization. Kita ini bekerja berdasarkan tim gitu loh, jangan hanya bekerja sendiri-sendiri. Saya yakin kalau tiga ini bisa kita coba untuk perhatikan, untuk membangun Muhammadiyah di cabang Waru. Saya yakin insya Allah ada perubahan, dan saya akan menemani nanti sampai selesai ya. Semoga nanti akan terpilih pimpinan-pimpinan yang kita harapkan. Apa tadi? Membumikan Islam berkemajuan dan memajukan apa? Waru, terutama Kurek. Demikian, dan dibuka Pak ya, kita buka. Semoga pelaksanaan muscab di Waru yang ke-11 ini bisa berhasil dengan baik, mendapatkan ridho dari Allah SWT. Kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Dr. Taifukir Rahman. Pembukaan musyawarah cabang Muscab ke-11 pimpinan cabang Muhammadiyah Waru selesai. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.